Hello everyone, in this video we will discuss about operation with decimal. Pada video kali ini kita akan berdiskusi mengenai operasi hitung pada bilangan desimal. Operation with decimal, we will calculate how to add and subtract and multiply decimal number. Oke, mari kita mulai operasi hitung desimal dengan penjumlahan bilangan desimal. Contoh bilangan desimal sederhana, kita mulai dari bilangan desimal yang sederhana ya. Kita akan menjumlah how to add 0.2 times 0.3 ya. Kita pakai penjumlahan yang bersusun. Nah, ini seperti penjumlahan pada umumnya. Kita jumlah saja angkanya. Di sini ada 2 tambah 3 itu 5. Kemudian di sini ada titik desimalnya juga, tetap kamu tuliskan. Dan 0 tambah 0 akan 0. Jadi kita dapatkan bahwa 0.2 plus 0.3 is equal 0.5. Itu adalah untuk penjumlahan dari bilangan desimal. Yang terpenting adalah saat kamu akan menjumlahkan bilangan desimal secara bersusun, ini seperti yang contoh yang ada di layar, maka kamu buat penjumlahannya itu sesuai dengan nilai bilangannya ya, dan garis desimalnya itu harus dalam posisi yang sejajar nih. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan pengurangan dari pecahan. Nah, contoh pengurangannya subtract 0.5 by 0.2. Nah, seperti pengurangan yang biasa, maka kita kurangi 5 minus 2 is 3. Nah, maka didapat bahwa 0.5 minus 0.2 equal to 0.3. Oke, nah sekarang bagaimana dengan multiplication? Nah, di sini mungkin sebelum ke multiplication kita akan lanjutkan aja dulu ya ke contoh soal yang addition nih. Oke, di sini ada penjumlahan bilangan desimal. Nah, contohnya coba kita akan buat contoh untuk penjumlahan bilangan desimal. 1.2 plus 0.9. Nah, kalau kita jumlahkan, berarti ini nanti 2 tambah 9 itu 11, seperti biasa. Nanti kita akan dapatkan hasilnya. Di sini kita tuliskan 1. Nah, maka didapat bahwa 1.2 plus 0.9 equal to 2.1. And how about 3 plus 2.08? Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Seperti biasa kita harus paham dulu posisi dari nilai bilangannya. Jadi nanti kita buat 3 ini kan dia nilainya satuan, 2 juga satuan. Maka kita harus tuliskan sejajar ya kalau kita buatnya dalam penjumlahan bersusun. Seperti yang ada di layar. Nah, di sini 3-nya itu bisa kita tambahkan sebagai 3,00. Nah, biar nanti akan memudahkan kamu untuk menghitungnya. Nanti kan 0 ditambah 8 itu 8, 0 tambah 0 itu adalah 0, dan 3 tambah 2 itu adalah 5. So, 3 plus 2.08 equal to 5.08. And the other question. Add 2.89 plus 3.7. Nah, ini kita tambahkan aja seperti biasanya kamu melakukan penjumlahan bersusun. Maka kita akan dapatkan 2.89 plus 3.7 equal to 6.59. Okay, and then let's continue to subtraction of decimal. Ini kita akan bahas dulu pengurangan bilangan desimal. Nah, di sini ada contoh. Oke, plus subtract 8
minus 3.07. Nah, di sini kita harus tahu dulu nilai bilangan dari bilangan desimalnya. Di sini 8 itu kan dia nilai bilangan itu adalah satuan. Nah, kemudian 3 dari 3,07, 3-nya juga adalah satuan. Maka kita tuliskan angka 3 itu di bawah angka 8 ya. Kalau kita akan menghitungnya dengan pengurangan bersusun nih, seperti ini. Nah, lalu nanti bagaimana nih 0,7-nya itu apakah akan ada angka yang mengurangi 0,7 ya? Nanti kita akan buat 8 di sini itu sebagai 8,00. Nah, nanti lalu kita akan mengurangi di sini kita akan meminjam angka satuan 10 puluhan dari angka 0 yang sebelumnya. 10 kurangi 7 itu 3. Nanti 0 yang di sini kan jadi 9. 9-nya nanti akan turun. Lalu di sini 8-nya karena telah dipinjam oleh angka 0-nya, jadi dia akan jadi 7 kan. Di sini nanti 7 dikurangi 3 yaitu 4. Maka kita dapatkan bahwa 8 dikurangi 3,07 itu sama dengan 4,93. Nah, itu for the first example, and we can continue to the another example. 6.25 minus 4. Oke, seperti biasa kita akan hitung secara pengurangan bersusun. Nanti kita buat angkanya 4 itu jadi 4,00 gitu kan. Kita kurangi. Nanti di sini kita akan dapatkan 5. Nah, maka 6.25 minus 4 equal to 2.25. Ya, ini konsepnya adalah konsep pengurangan yang biasa umum yang kalian lakukan. Hanya saja nanti kalau di bilangan desimal itu kalian harus buat setiap titik desimalnya itu harus dibuat sejajar, ya. Oke, selanjutnya adalah perkalian bilangan desimal. Nah, ini perkalian bilangan desimal juga sama seperti perkalian yang biasa, tapi kamu memang harus lebih teliti lagi di peletakan nanti titik desimalnya itu di mana letaknya. Oke, contoh multiply 0.3 with 0.2. Nah, ini kita kalikan aja. 3 times 2 is 6. 2 times 0 is 0, 0 times 3 is 0, and 0 times 0 is 0. Nanti baru kita jumlahkan, nanti kita akan dapatkan. Nah, lalu di manakah kita menyimpan komanya? Nah, kalau kamu perhatikan di sini, terdapat ada 2 angka ya, yang di belakang koma nih. Angkanya di 0,3 di sini angka yang pertama, dan ini adalah angka yang kedua. Maka nanti kita buat bahwa 0,3 dikali 0,2 itu adalah nih 2 angka di belakang koma. Nah, ya seperti jumlah bilangan yang ini. Yang tadi kita sebutkan bahwa terdapat ada 2 angka di belakang koma. Maka 0,3 dikali 0,2 itu adalah 0,06. Ya. Kemudian sekarang contoh selanjutnya. Nah, atau kita juga bisa membuatnya dalam bentuk pecahan nih. Di sini kan 0,3 dikali 0,2. Nah, kita tahu bahwa angka desimal itu bisa dihasilkan dari bilangan pecahan. Nah, di sini kita tahu bahwa 0,3 itu adalah 3/10. Nah, 0,2 itu adalah 2/10. Nanti kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 2 itu adalah 6. 10 kali 10 itu adalah 100. Maka 6/100 itu sama dengan 0,06. Nah, kamu bisa menghitungnya, menghitung perkalian desimal itu dengan cara yang menurut kamu lebih mudahnya yang mana. Nah, itu yang akan kamu lakukan. Oke. Oke, contoh selanjutnya. Oke, multiply 0.3 times 8. Nah, kita tahu bahwa 3 kali 8 itu adalah 24.
Makanya kita bisa langsung tuliskan di sini 24. Lalu karena di sini itu hanya ada satu angka di belakang koma, maka nanti kita akan tuliskan 2,4 nih. Karena dia ada satu angka di belakang koma. Atau jika kita buat dalam bentuk pecahannya, yaitu di sini kita dapat bahwa 3/10 dikalinya 8. 8-nya 8/1. Maka kita akan dapatkan 24/10 atau 2,4. Oke, 2,4. Oke, another example. Multiply 12 by 2.8. Nah, ini kamu juga bisa mengalihkannya seperti perkalian pada umumnya. 2 kali 8, 16. Nanti kita simpan. 8 kali 1, 8. Nanti 8 ditambah 1 itu 9. Nah, itu untuk perkalian 2,8 dikali satuannya ya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan perkalian 2 kali 2 itu adalah 4. 2 kali 1 itu adalah 2. Nah, nanti kita jumlahkan seperti perkalian pada umumnya. Nanti kita dapatkan di sini adalah 6. 9 tambah 4 itu adalah 13. Nanti 1 tambah 2 itu 3. Nah, di manakah kamu menyimpan koma sebagai bilangan desimal? Karena kamu perhatikan di sini ada satu angka di belakang koma, maka nanti kamu akan tuliskan 33,6. Seperti itu. Jadi hasil dari 12 dikali 2,8 itu adalah 33,6. Kalau kalian tuliskan dalam bentuk pecahan, di sini ada 12/1 dikali 28/10. Maka kamu akan dapatkan 336/10. Nah, jika dibuat dalam bentuk pecahannya itu adalah 33,6. Oke, selanjutnya itu di dalam materi desimal juga kamu harus bisa memahami solving word problems, atau kamu harus memahami dulu penyelesaian soal cerita yang berkaitan dengan bilangan desimal. Nah, you must know the clue of the question so you can understand the question is about addition, subtraction, or multiplication. Jadi untuk menyelesaikan soal cerita bilangan desimal, kamu harus paham dulu clue dari tiap soalnya. Apakah soalnya itu adalah soal penjumlahan, pengurangan, atau perkalian. Nah, contohnya di sini ada soal pertama. Kalau kamu baca di soalnya itu, Mr. Halim buys blue ribbon for $6.25 and red ribbon for $9.50. And how much do the blue ribbon and red ribbon cost all together? Nah, sini ada clue yaitu all together. Nah, di sini kita tahu bahwa all together itu artinya bersama. Berarti artinya untuk soal nomor 1A itu adalah soal penjumlahan. Nah, terus kemudian di sini ada soal nomor 2. Tom has $18.45 and Jen has $4.25 less than Tom. Nah, how much money does Jen have? Nah, ini apakah soal penjumlahan atau pengurangan? Nah, kamu di sini juga ada clue-nya. Di sini ada less than. Jadi Tom itu memiliki $18,45, sedangkan Jen itu hanya punya $4,25 kurang dari Tom. Nah, berarti itu apakah soal penjumlahan atau pengurangan? Nah, di sini adalah soalnya pengurangan ya. Jadi bahwa uangnya Jen itu adalah $18,45 dikurangi $4,25. Nah, untuk soal nomor 3, Sally has 6.7 kg of flour and Abdul has 5 times as much flour as Sally. How much flour does Abdul have? Nah, ini berarti kalau ada kata times itu artinya itu adalah soal perkalian. Jadi nanti kamu tinggal kalikan saja 6,7 dikali 5. Itu adalah untuk penyelesaian soal cerita, yaitu kamu harus memahami dulu clue dari tiap soalnya. Okay, I hope you can understand the material of a decimal, and good luck, and also thank you.